Awal pekan tiba dan kini saatnya mempersiapkan menu trading dan investasi pada pekan ini. Setelah pergerakan IHSG sempat rontok berjamaah pada pekan lalu. Pasar keuangan Indonesia masih akan bergejolak pekan ini karena memanasnya perang Israel versus Hamas dan adanya pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Ya, kalau kita bicara IHSG memang seperti roller coaster ya Pak. Sepekan lalu tuh IHSG itu turun 1,32% dan ditutup di level 6.758,79. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Ya, betul. Minggu lalu kita bergerak seperti roller coaster ya, naik turun gitu ya. Sebenarnya faktor global lebih dominan gitu ya. Konflik Timur Tengah gitu ya, mendorong ekspektasi inflasi lebih tinggi, kemudian data Amerika yang cukup bagus gitu, mendorong yield obligasi pemerintah Amerika yang menjadi sangat tinggi gitu ya, dan ini yang menyebabkan pasar itu sangat bergejolak gitu. Dan terlihat sekali tekanan kita itu jatuhnya itu ada pada nilai tukar rupiah gitu ya. Ketika yield obligasi Amerika Kamis waktu lalu sempat mencapai 5% gitu ya, itu pasar merespon dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG kita terkoreksi ya. Kalau kita lihat transmisinya memang ketika yield Amerika naik kan orang cenderung akan bergerak ke aset safe haven ya, karena yield menarik di sana gitu. Jadi terjadi penjualan di obligasi dalam negeri juga, jadi yield kita juga bergerak naik. Ketika yield obligasi tinggi, orang cenderung melepas saham ya untuk masuk ke obligasi. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita sehingga pasar sangat volatile sekali. Pak, tadi Anda sempat mengatakan nilai tukar rupiah. Kalau saya sedikit membaca beberapa riset ini terkait dengan peluang daripada suku bunga Amerika Serikat yang akan juga mungkin Desember ataupun November akan kembali naik. Kemudian juga dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang melesat pada kuartal ketiga 2023. Lalu yang terakhir adalah The Fed akan melakukan FOMC ya Pak, untuk membahas dengan bagaimana suku bunga ke depannya. Apa yang Anda lihat dengan rupiah pada saat ini Pak? Ya, pertama memang kalau kita lihat Fed ya jadi perhatian pasar pekan ini karena tanggal 1 November mereka akan ada FOMC. Tapi pasar saat ini punya probabilitas percaya sekali bahwa Fed tidak akan menaikkan suku bunga. Nah, kemungkinan kenaikan bunga itu masih 50-50 di bulan Desember. Ya, jadi ini yang masih dinantikan pasar. Kalau inflasi masih relatif tinggi, mungkin Fed bisa menaikkan di Desember. Tapi kalau kami sendiri melihat potensi Fed itu mungkin tidak akan menaikkan suku bunga di bulan Desember. Gitu. Nah, yang sekarang dinantikan pasar itu adalah kapan kira-kira Federal Reserve itu melakukan penurunan tingkat suku bunga. Nah, pasar sekarang punya ekspektasi dia akan tinggi lebih lama ya, suku bunga itu akan lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Baru peluang penurunan Fed Fund Rate itu terjadi pada bulan tengah tahun gitu, kuartal kedua gitu. Nah, ini yang menyebabkan yield obligasi Amerika relatif tinggi sehingga memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita yang hampir 16.000 posisinya. Nah, BI rate sudah merespon, BI ya, jadi dia sudah merespon kenaikan yang orang pikir tidak ada kenaikan di Oktober, dia udah naikin 25 basis point. Dan diperkirakan kalau rupiah kembali menembus di atas 16.000 dan bergerak ke atas, mungkin BI masih akan menaikkan satu kali lagi suku bunga acuan untuk menahan tingkat pelemahan nilai tukar kita. Nah, di akhir pekan lalu sebenarnya pasar itu menanti sekali data inflasi PCE gitu ya. Data ini dianggap sangat penting karena Federal Reserve memakai inflasi PCE ini untuk memutuskan tingkat suku bunga mereka. Nah, waktu akhir pekan itu ternyata inflasinya itu relatif sesuai ekspektasi ya. Jadi kelihatannya orang pikir ya ini menyebabkan Fed harusnya bisa menahan dulu kenaikan suku bunga mereka. Pak, ini kemudian yang menarik adalah mengenai data
dari pelaporan perusahaan-perusahaan terutama di S&P 500 di Amerika Serikat yang 78% pendapatannya mengalahkan konsensus. Berarti ini suatu angin segar ya setelah beberapa waktu Wall Street terkoreksi terus terutama terkait dengan tadi apa namanya kita bicara mengenai suku bunga dari The Fed sendiri kemudian juga isu ketegangan global. Lalu bagaimana Anda melihat dengan kondisi Amerika yang rebound cukup baik ini, Pak? Ya, memang ini yang juga menarik gitu ya. Jadi udah beberapa kuartal ini gitu ya, laporan keuangan Amerika itu terus-menerus perusahaannya menunjukkan kinerja yang lebih baik gitu ya. Padahal orang selalu berpikir bahwa bunga tinggi pasti akan ada masalah ya. Jadi mortgage di sana udah 8%-an, bunga kartu kredit juga sangat tinggi gitu ya. Jadi ekspektasi orang bahwa harusnya perusahaan-perusahaan Amerika ini mengalami penurunan kinerja gitu. Tetapi berkuartal-kuartal terakhir bahkan yang saat ini 78% ya yang sudah keluar ya. Ini setengah dari laporan keuangan sudah keluar dari S&P 500 ini 78%-nya itu di atas ekspektasi pasar gitu. Nah, tetapi data yang bagus ini diperkirakan akan memberikan dorongan untuk rally pasar saham sampai akhir tahun. Jadi kemungkinan ya kalau tidak ada yang sangat buruk di Timur Tengah, pasar saham itu bisa mulai rally ya. Biarpun banyak kendala juga karena masalah yield obligasi Amerika yang relatif tinggi. Tapi data laporan keuangan ini yang kuat, ini juga menyebabkan orang berpikir Fed punya potensi mempertahankan bunga dia tetap tinggi dan dalam waktu yang lama supaya inflasi masuk ke target dia 2%. Hal ini juga sama persis ya dengan pertumbuhan ekonomi Amerika yang tadi kita bahas. Bisa tumbuh 4,9% ya, di atas perkiraan 4,3. Ini kan luar biasa, karena kuartal sebelumnya cuma 2%-an gitu. Nah, ini pasar lihat ekonomi Amerika kuat sekali, tetapi diperkirakan di kuartal 4 dan kuartal-kuartal berikutnya ekonomi Amerika pertumbuhannya akan mulai melambat karena ada indikasi masyarakat konsumsi sangat kuat dengan uang tabungan dan pinjaman. Nah, mengingat bunga pinjaman tinggi, kemudian rasio pinjaman mulai meningkat di Amerika, harusnya kuartal 4 dan kuartal-kuartal berikutnya ekonomi Amerika pertumbuhannya akan mulai melambat. Pak, kita bergeser ke komoditi ini. Saya dapatkan informasi terkait dengan harga minyak yang anjlok 1,82% di 90,48 US dollar per barrel. Kemudian juga harga batu bara justru meroket ya Pak, menguat selama 2 hari berturut-turut. Begitupun juga dengan CPO karena memang kalau kita bicara permintaan batu bara di India ini meroket 6% hingga Maret 2024. Bagaimana kondisi ini bisa menjadi suatu momentum terutama kalau komoditi batu bara di Indonesia terkait dengan permintaan yang meningkat di India. Tapi di sisi lain secara global ketegangan Israel Hamas berpengaruh terhadap harga minyak yang sempat begitu sangat tinggi, tapi sekarang terkoreksi justru 1,82%. Ya, memang kalau kita lihat pasar ini pertama memang khawatir ya dengan level level inflasi yang mungkin naik karena harga minyak terlalu tinggi gitu. Nah, tapi memang saat ini pasar itu sangat memperhatikan dengan seksama gitu ya apa yang terjadi di Timur Tengah sendiri gitu. Ada upaya-upaya seruan dari Amerika, Eropa dan negara-negara di Timur Tengah ya di Arab itu agar Israel tidak melakukan serangan darat. Karena kalau serangan darat terjadi itu pasti korbannya sangat besar. Kemudian berpotensi menarik banyak negara-negara sekitar untuk terlibat di sana. Sehingga itu bisa menyebabkan terjadi kelangkaan minyak, pasokan minyak, dan mendorong harga lebih tinggi gitu. Nah, upaya ini saya pikir akan cukup berhasil gitu ya. Artinya tanpa dukungan dari Amerika, saya pikir Israel tidak juga berani untuk maju sendiri berperang di darat gitu ya. Nah, harapan bahwa akan ada perdamaian di sana. Dan yang cukup penting adalah pejuang Hamas di sana yang mulai melepaskan beberapa sandera ya. Dan berjanji akan melepaskan sandera kalau ada gencatan senjata berapa saat, berapa hari gitu ya. Nah, ini menyebabkan harga minyak itu cenderung bisa tertekan dan bisa koreksi turun. Nah, di sisi lain kalau kita lihat
memasuki bulan akhir tahun ini kan biasanya mereka butuh energi lebih banyak gitu ya. Di Eropa butuh lebih banyak energi, kemudian di India juga ada demand terhadap batu bara gitu ya. Dan ini yang mendorong harga batu bara bergerak naik ke atas. Dan cenderung kalau batu bara yang naik itu positif bagi kita, tetapi kalau minyak yang naik itu agak negatif bagi kita karena kita adalah net importer minyak saat ini. Pak, ini kita ke rupiah lagi. Yang menarik adalah kalau sepanjang pekan kemarin rupiah itu terdepresi 0,41%. Kalau kita bicara mengenai kondisi secara domestik semua baik-baik saja. Bahkan kalau kita melihat ini terjadi hal yang positif terkait dengan penyaluran kredit yang tumbuh 8,7%, kemudian juga pertumbuhan uang beredar di Indonesia itu sebesar 6% year on year. Tapi rupiah yang terdepresi sedemikian dalam ini bagaimana terhadap pergerakan bursa sepanjang pekan ini, Pak? Ya, nah tentu kalau kita lihat rupiah ini masih jadi perhatian juga dari dalam negeri gitu ya. Karena pertama memang kita menghadapi sedikit masalah gitu ya. Jadi kita itu udah surplus neraca perdagangan 40 bulan berturut-turut gitu. Tapi surplusnya mulai cenderung menipis seiring dengan melambatnya permintaan global, ya ekonomi global melambat, sehingga harga komoditas andalan kita seperti batu bara dan CPO itu cenderung agak tertekan turun gitu. Nah di sisi lain ekonomi dalam negeri mulai bergerak sehingga impor kita meningkat. Ya kalau kita perhatikan current account kita sempat defisit posisinya. Nah di sisi lain di portofolio dan finansial gitu ya, itu ada capital outflow terjadi di pasar kita karena yield obligasi Amerika tinggi gitu ya, kemudian ada dana outflow dari pasar saham dan pasar obligasi gitu. Nah ini yang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Jadi itu yang menyebabkan rupiah kita melemah. Tetapi ekonomi dalam negeri sebenarnya bergerak gitu ya, karena kalau impor meningkat artinya ekonomi dalam negeri meningkat. Sehingga kalau kita lihat penyaluran kredit meningkat gitu ya, tetapi tentu pasar akan hati-hati karena pelemahan rupiah pada level tertentu berpotensi mendorong imported inflation. Yang kedua pasti akan mengganggu sektorial ya, karena barang-barang impor akan lebih mahal dan pasti akan mengganggu sektorial. Jadi ini yang kita lihat kenapa BI harus kemarin menaikkan suku bunga dan tentu dia akan sangat menjaga supaya nilai tukar rupiah itu cenderung lebih menguat ya ke depannya. Pak Hans, ini kita di minggu ini banyak sekali data-data ekonomi yang akan dirilis ya, seperti data PMI Manufacture, data tenaga kerja, kemudian dari Badan Pusat Statistik adalah data inflasi. Sementara dari luar, FOMC merupakan satu hal yang masih ditunggu, meskipun tadi Anda katakan kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga dalam bulan November ini. Dan kemudian pastinya ketegangan Timur Tengah. Bagaimana ini semua akan membangi pasar keuangan pekan ini, Pak? Ya, tentu keuangan pekan ini kita harapkan minyak sudah mulai bergerak turun gitu ya. Kemudian dari Amerika inflasinya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi musim laporan keuangan di Amerika bagus dan di dalam negeri juga laporan keuangan luar juga cukup bagus gitu ya. Jadi kita berharap pasar bisa ada potensi rebound gitu. Nah yang minggu ini pasar nantikan memang pertama adalah ada PDB Jerman ya, kemungkinan Uni Eropa itu akan mulai masuk periode resesi dengan pertumbuhan yang negatif. Kemudian ada IHK ya, ini adalah inflation di Jerman yang kemungkinan melambat. Dan Eropa juga diperkirakan inflasinya melambat ke 3,2 gitu. Nah yang dinantikan pasar di Rabu itu adalah inflasi Indonesia gitu ya, di mana diperkirakan inflasi inti kita tetap di 2%-an secara year on year. Tetapi yang di highlight inflation-nya mungkin naik ke 2,6 dari sebelumnya 2,28 gitu. Ya, jadi mungkin inflasi agak sedikit ada peningkatan gitu. Kemudian pasar juga menantikan FOMC dari Federal Reserve yang diperkirakan mempertahankan suku bunga. Dan di akhir pekan itu pasar menantikan data tenaga kerja Amerika ya yang diperkirakan biarpun sedikit melemah gitu ya terlihat pasar tenaga kerjanya. Tapi angka pengangguran masih bertengger di 3,8 dan upahnya diperkirakan naik ke 0,3 dari sebelumnya 0,2 angka rata-rata upah di Amerika. Pak, terakhir terkait dengan rekomendasi saham, apa saja yang menarik yang bisa Anda berikan referensi Pak pada pagi ini Pak? Ya,
Mengingat batu bara bergerak naik, kita rekomendasikan Adaro satu yang pertama untuk beli di 2610 sampai 2680, stop loss di bawah 2550, target kita 2790 sampai 2880. Yang kedua BBNI kita rekomendasikan beli juga 4830 sampai 4900, stop loss di bawah 4730, target kita 5100 sampai 5275. Yang ketiga, Medco kita rekomendasikan beli 1340 sampai 1450. Stop loss di bawah 1300, target kita 1500 sampai 1680. Kemudian PTPT yang melemah cukup banyak, kita rekomendasikan beli spekulatif 580 sampai 610, cut loss di bawah 560, target kita 640 sampai 715. Kemudian yang terakhir, Excel kita rekomendasikan beli di 2030 sampai 2140, cut loss di bawah 1980, target kita 2220 sampai 2300. Baik Pak Hans, terima kasih untuk pagi ini perbincangannya. Semoga memberi angin segar pada pelaku pasar. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi.